Sobat Jiwa, buat kamu yang biasa berkendara, kamu pasti pernah ngalamin. Situasi lagi kejebak macet, terus berusaha untuk dengerin musik untuk menikmati kemacetan, tapi tiba-tiba ada satu pengendara motor yang nyalip seenaknya dan bikin kamu refleks langsung. Kamu ngerasa hari itu udah rusak total. Kamu jadi sensitif, senggol bacok kalau kata orang sekarang ya, dan bawaannya pengen marah-marah sama siapapun yang ada di sekitarmu. Kenapa satu kejadian yang cuman berlangsung 5 detik itu bisa ngerusak sisa dari satu hari waktu kamu saat itu? Itu biasanya sering banget terjadi kalau misalnya kita melekat sama emosi itu. Pas marah, kita ngerasa bahwa kita adalah kemarahan itu sendiri. Atau misalnya pas sedih, kita ngerasa diri kita adalah kesedihan itu. Kita seolah-olah menyerahkan kunci hidup kita ke emosi yang saat itu sedang terjadi. Dan kita membiarkan emosi itu untuk nyetir kita kemanapun dia mau saat itu. Nah, di konten kali ini, kita bakal bedah gimana caranya supaya kamu nggak capek lagi disetir sama perasaan kamu yang naik turun, dan kamu juga mulai belajar jadi pengamat yang tenang di tengah badai emosi itu. Seru banget kan Sobat Jiwa pembahasan kita hari ini? Kalau seru, tonton video ini sampai habis. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sobat Jiwa, kita itu sering banget merasa sedih, merasa bahagia, merasa marah, baper, dan itu semua namanya adalah emosi. Nah, pertanyaannya gini, apa sih itu emosi dan dari mana dia berasal? Kalau misalnya pepatah bilang, nggak kenal maka tak sayang. Benar ya? Nah, di chapter pertama ini, kita perlu kenalan dulu deh kayaknya sama emosi. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak selalu bermusuhan terus. Yuk, masuk kita kenalan dulu. Sobat Jiwa, untuk memahami emosi, kita perlu tahu dulu nih, dari mana sih datangnya emosi itu? Sama kayak kita kalau misalnya kenalan sama orang, pasti kita nanya kan ya, nama kamu siapa? Terus kamu asalnya dari mana? Gitu kan, kalau misalnya kita kenalan sama orang. Nah, gitu juga dengan emosi. Karena emosi itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Dia adalah getaran hasil dari interaksi kita dengan dunia sekitar kita. Nah, emosi itu muncul saat ada pemicu dari luar yang berinteraksi dengan medan energi ini. Misalnya ya, kita lagi scroll sosial media dan lihat ada berita di sosmed itu. Nah, berita itu ibaratnya adalah batu yang dilemparkan ke medan energi kita. Lalu terjadi getaran yang kita kenal dengan nama emosi. Jadi, ini penting banget buat kita sadari kalau emosi itu adalah reaksi alami dari sistem diri kita. Itu sudah merupakan settingan pabriknya kita sebagai manusia. Nah, bentuk batu itu juga bisa bermacam-macam. Bisa jadi itu julitan dari orang lain, kejadian buruk atau kejadian baik yang menimpa kita, berita di sosial media, bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah pikiran dari diri kita sendiri yang melemparkan batu itu ke medan energi kita. Dan emosi itu sebenarnya bukan musuh juga ya. Dia itu cuma sinyal kalau ada sesuatu yang lagi berinteraksi sama medan energinya kamu. Yang jadi masalah adalah selama ini kita sering ngerasa kalau kita adalah si getaran itu. Padahal getaran itu cuman reaksi sementara saja yang datang pada saat yang tadi kita melemparkan batu atau terjadi interaksi dengan medan energi. Oke, nah sekarang kita sudah tahu dari mana emosi itu berasal. Sekarang waktunya kita kenalan dengan sifat dari emosi. Masih menarik? Yuk kita lanjut. Satu hal yang bikin kita stres nih Sobat Jiwa adalah ekspektasi kita sendiri. Kita sering banget berpikir kalau yang namanya sembuh atau yang namanya dewasa secara emosional itu kayak perjalanan yang mulus-mulus aja. Dan kalau misalnya kita udah sampai di satu titik, itu kita merasa bahwa kita nggak bakal balik lagi ke titik sebelumnya. Tapi kenyataannya nggak gitu. Emosi itu nggak berarti lurus-lurus aja jalannya. Karena emosi itu ada siklusnya. Kayak ombak di pantai. Kadang dia pasang, kadang dia surut. Kadang airnya tenang, kadang dia bisa heboh bergemuruh. Bisa aja kamu udah ngerasa oke nih hari ini ya. Nah, tiba-tiba besok pas pada saat bangun pagi, kepikiran akan satu hal, dan itu ngerasa mood kamu langsung gak bagus lagi. Kamu mulai ngerasa manyun lagi. Kamu mungkin bakalan mikir, ya kok gue balik lagi ya ke hal begini. Berarti yang kemarin itu cuma pura-pura dong. Padahal gak gitu juga ya. Ingat Sobat Jiwa, emosi itu adalah siklus. Kita bisa aja merasakan emosi yang sama, emosi dari kejadian yang sudah kita alamin dulu, tapi kemudian dia datang lagi. Nah, cuman bedanya adalah, dulu emosinya datang pada saat level sadarmu itu masih rendah. Nah, sekarang dengan level kesadaran yang lebih tinggi,
Maka kamu akan lebih bijak untuk merespon, memproses, bahkan melepaskan energi tersebut. Pernah nggak kalian Sobat Jiwa, pernah terjadi 5 tahun yang lalu, satu kejadian yang membuat kamu ngerasa terpuruk banget, atau emosi kamu merasa diaduk-aduk? Kalau misalnya saat ini kamu munculkan emosi itu, kira-kira emosinya masih sama nggak? Pasti berbeda kan? Nah, itu menunjukkan bahwa emosi yang muncul itu hanya sesaat itu aja. Emosi itu nggak punya garis finish. Dia adalah bagian dari ritme hidup kita sebagai manusia. Kayak siang dan malam. Jadi, jangan pernah paksain perasaan kita buat lurus terus kayak penggaris. Karena semua manusia itu adalah makhluk hidup yang dinamis. Begitu juga dengan emosinya. Karena dia akan selalu hadir dengan siklusnya masing-masing. Nah, Sobat Jiwa, coba bayangin emosi kita itu seperti sebuah kolam air yang besar, dan salah satu sifat dari air itu adalah sensitif. Setiap kali ada pikiran negatif muncul, atau ada omongan orang yang nggak enak buat kita, itu ibaratnya adalah batu yang dilemparkan ke tengah-tengah kolam air. Apa yang terjadi? Muncul riak-riak dari air itu, kemudian menyebar ke seluruh bagian kolamnya. Satu batu kecil aja, itu bisa bikin seluruh permukaan air jadi nggak tenang. Banyak dari kita, Sobat Jiwa, yang merasa capek batin karena kita nggak berhenti untuk melemparkan batu ke kolam air kita sendiri. Kita terus-terusan mikirin hal yang udah lewat, atau yang lebih ekstrimnya lagi, kita nyari-nyari masalah yang belum tentu terjadi. Yang pada akhirnya, air di kolam kita itu nggak pernah sampai benar-benar bisa tenang. Nah, menariknya lagi nih Sobat Jiwa, kalau misalnya kita berani masuk lebih dalam, ternyata emosi kita itu bukan cuma permukaan dari kolam doang. Emosi kita itu punya kedalaman sama kayak samudra. Di permukaan mungkin akan kelihatan tenang, tapi kalau misalnya kita menyelam lewat keheningan atau misalnya meditasi, kita bakal nemuin banyak sekali hal misterius yang terjadi di sana. Mungkin ada berupa trauma lama yang selama ini kita tenggelamkan biar nggak kelihatan. Atau mungkin juga ada potensi-potensi hebat yang selama ini tertutup lumpur karena air kita terlalu keruh. Bayangkan ya, kayak penjelajah samudra yang nemuin makhluk unik di kedalaman laut. Nah, kita juga perlu menyelam untuk kenal siapa diri kita yang belum kita ketahui. Kuncinya sebenarnya cuma satu. Stop untuk ngelempar batu ke kolam kamu sendiri. Biarin riaknya hilang pelan-pelan sampai airnya jernih lagi. Nah, begitu airnya jernih, maka kamu bakal bisa ngelihat sampai ke dasarnya. Dan disitulah kamu bakalan nemuin ketenangan yang selama ini kamu cari. Nah, sekarang bayangin emosi kamu itu bukan lagi kolam yang diam, tapi sebuah sungai yang arusnya lagi deras banget. Artinya, emosi kamu misalnya lagi berkecamuk saat ini. Kadang sungai ini isinya adalah air yang sejuk dan juga jernih. Ini adalah ketika kita dipenuhi oleh rasa syukur dan juga bahagia. Tapi kadang isinya juga bisa jadi air yang keruh, atau juga lumpur, atau sampah yang dibawa oleh banjir. Ini adalah kalau kita lagi marah, kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Nah, disinilah letak perbedaan antara orang yang disetir emosi sama orang yang punya kesadaran tinggi. Kalau kesadaran kita rendah dan sering terbawa arus emosi, itu ibaratnya kayak kamu lagi nyemplung ke dalam sungai. Banyak dari kita pas lagi ngerasa sedih ataupun misalnya marah, kita langsung nyemplung masuk ke dalam arusnya. Nah, pas kamu di dalam air, kamu nggak bisa melihat apa-apa selain terjangan air itu sendiri. Kamu yang ada jadi megap-megap, panik, dan ngerasa sungai itu adalah seluruh dunia kamu. Kamu bahkan bisa hanyut dan nggak punya kendali mau dibawa kemana. Kalau kita sadar dan mengamati emosi kita, itu ibaratnya kita berdiri di atas jembatan. Sekarang coba bayangin, kamu pelan-pelan naik ke pinggir, lalu berdiri tegak di atas sebuah jembatan yang kokoh yang melintasi sungai itu. Dari atas jembatan, kamu tetap bisa melihat sungainya, kamu bisa ngerasain hawa dinginnya, kamu juga bisa dengar suara gemuruh airnya. Dan bahkan kamu bisa tahu kalau sungainya itu lagi kotor banget. Tapi perbedaannya satu, kamu nggak basah dan kamu nggak hanyut. Di atas jembatan itu kamu punya jarak. Nah, kamu juga bisa bilang, oh ini perasaan marah yang lagi lewat deras banget ya di bawah sana. Kamu nggak berusaha untuk menyetop sungainya, karena itu adalah hal yang nggak mungkin. Tapi kamu juga nggak membiarkan diri kamu keseret sama arusnya. Kamu cuman berdiri tegak atau misalnya duduk diam, mengamati, dan tahu kalau sungai itu punya ujung. Dengan berdiri di atas jembatan, kamu punya sudut pandang yang lebih luas. Kamu bisa melihat dari mana air itu datang dan kemana dia bakalan pergi.
Inilah yang namanya kesadaran murni. Kamu bukan sungainya, kamu adalah si pengamat yang aman di atas jembatan. Setelah kita tahu posisi aman di atas jembatan, mungkin setelah itu kamu bertanya, emang semua arus sungai itu sama ya? Semuanya deras dan bergemuruh? Ternyata enggak juga, Sobat Jiwa. Seorang dokter bernama David Hawkins bikin riset seru yang namanya Map of Consciousness atau peta kesadaran. Ternyata setiap emosi yang kita rasakan itu punya frekuensi atau level energinya masing-masing. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Bayangin ini kayak pancaran vibrasi dari dalam diri kamu sendiri. Emosi-emosi ini sama si David dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang vibrasi rendah dan juga ada yang punya vibrasi tinggi. Di vibrasi rendah itu ada rasa malu, takut, putus asa, sedih, marah, ya pokoknya yang hal-hal yang sifatnya negatif. Di level ini duniamu itu ngerasa sempit banget. Rasanya kayak semua orang itu jahat dan hidup itu adalah beban. Dan kamu nggak punya kekuatan apa-apa. Sungai kamu deras banget dan kamu terbawa akan arusnya. Kemudian di vibrasi tinggi, ada yang namanya rasa menerima, sukacita, cinta, dan juga keikhlasan. Di sini sungainya sudah berasa jernih banget, tenang, dan kamu nggak perlu lagi berjuang untuk bahagia. Karena bahagia itu sudah jadi sifat alaminya kamu. Nah, yang menjadi poin penting dari peta kesadaran ini adalah ada satu emosi yang menjadi titik balik, yang menjadi gerbang perpindahan vibrasi. Yaitu apa? Keberanian. Ini adalah momen pada saat kamu bisa bilang, oke, ini berat, tapi gue sanggup untuk menghadapinya. Di momen itu, kamu berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi pahlawan untuk dirimu sendiri. Vibrasinya otomatis berubah dari rendah menjadi tinggi. Nah, sekarang coba kamu cek dirimu sendiri. Sinyal emosi kamu lagi di frekuensi mana? Kalau misalnya lagi di bawah, nggak apa-apa, tenang. Kamu cuma butuh sedikit bahan bakar, keberanian untuk naik ke vibrasi yang lebih tinggi. Mungkin kamu pernah dengar kalimat ini ya. Energi itu nggak bisa dihancurkan, tapi cuma bisa diubah bentuknya. Nah, ini berlaku banget buat emosi kamu dan emosi kita semua, Sobat Jiwa. Tanpa sadar, kalau misalnya kita ngerasa negatif, sering banget yang kita lakukan apa? Memendam perasaan itu atau membuangnya jauh-jauh. Padahal kalau misalnya kamu pendam, itu ibaratnya kamu lagi nyimpen bom waktu di dalam badanmu sendiri. Yang satu saat nanti bisa meledak menjadi satu penyakit fisik ataupun juga penyakit mental. Terus gimana dong caranya biar nggak sampai terjadi hal yang seperti itu? Nah, kita pakai teknik yang namanya transmutasi. Misalnya nih ya, kamu lagi merasakan emosi putus asa karena diremehkan oleh orang lain. Nah, putus asa itu energinya dingin. Kalau misalnya kamu pakai untuk nangis di pojokan, ya vibrasi kamu jadi makin rendah. Tapi kalau misalnya kamu pakai keputusasaan itu, kemudian kamu arahin ke tempat yang benar, dia bisa jadi bensin yang sangat luar biasa. Kamu bisa pakai rasa putus asamu itu untuk buktiin kalau kamu itu berharga. Kamu bisa pakai dengan cara lembur kerja dan melakukan hal yang produktif di pekerjaanmu, atau juga bisa kamu pakai untuk olahraga sampai kamu keringetan dengan olahraga yang maksimal, atau kamu pakai untuk beres-beresin rumah. Nah, sama juga dengan kesedihan, Sobat Jiwa. Kesedihan itu energinya berat dan juga dalam. Kalau kamu transmutasikan, dia bisa jadi karya seni yang indah, lagu yang menyentuh, atau rasa empati yang bikin kamu jadi orang yang lebih bijak untuk mendengarkan cerita dari temanmu sendiri. Jadi mulai sekarang, kalau ada emosi negatif datang, jangan buru-buru bilang, duh, gue nggak mau ngerasain emosi ini. Tapi tanya ke dirimu sendiri. Energi sebesar ini bisa gue pakai buat ngelakuin hal keren apa ya hari ini. Ubah apinya jadi sesuatu yang berguna, bukan buat ngebakar diri kamu sendiri. Sobat Jiwa, kunci hidup tenang itu sebenarnya simpel. Jangan musuhi emosimu sendiri. Anggap diri kamu itu sebuah rumah dan emosi itu adalah tamu yang mampir. Ada tamu yang asik, artinya adalah tamu yang senang, atau juga ada tamu yang rewel, artinya itu adalah emosi yang sedih. Masalahnya kita sering pilih kasih. Kalau misalnya si sedih yang datang, kita langsung kunci pintu rapat-rapat. Padahal makin diusir, dia bakalan makin kencang untuk gedor-gedor pintu dan malah nongkrong lama di depan rumah kita yang bikin suasana jadi nggak enak. Nah, makanya bisa dilakukan adalah biarkan aja mereka masuk, temani sebentar, nanti juga mereka bakalan pulang dengan sendirinya kalau memang sudah waktunya.
Jadi Sobat Jiwa, siapa tamu kamu yang lagi mampir di rumah kamu hari ini? Apapun itu, it's okay, nggak apa-apa. Terima aja, peluk prosesnya, dan ingat, kalau kamu selalu punya jembatan untuk berdiri tegak sebagai pengamat. Kalau kamu merasa konten ini ngebantu kamu buat lebih tenang, jangan lupa untuk save dan juga share ke teman kamu yang mungkin lagi hanyut di sungai emosinya dia. Kita bisa belajar bareng, jadi teman dan juga jadi tuan rumah yang hebat buat emosi kita sendiri. Terima kasih Sobat Jiwa yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.